لله رب العالمين يا بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك اللهم يا رحمن بجلال وجهك ونور وجهك أن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها تطهر القلوب من الغش اللعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطهر الخلق لرب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan bagi kami pada kesempatan siang hari ini kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemani saat-saat istirahat Anda lewat segmen acara Sentuhan Nurani hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Harapan kita semoga kebersamaan kita lewat segmen acara Sentuhan Nurani pada siang hari ini melahirkan manfaat, maslahat untuk kebaikan kita kini, esok dan insya Allah di masa yang akan datang. Karena manusia tidak terlepas dari salah dan lupa. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Bukan karena kita tidak tahu, tetapi karena kita lupa atau perlu diingatkan. Sehingga kita kembali lagi melakukan amalan-amalan kebajikan. Atau karena terbuai dengan kesenangan dunia, lalu kemudian amalia ibadah yang sejatinya harus kita lakukan, harus kita kerjakan, terabaikan, terbengkalai, butuh peringatan, butuh nasihat, butuh pengintrospeksian diri kita masing-masing lewat nasihat-nasihat para ulama, para guru, bimujalasatil ulama, bergabung dengan para ulama. InsyaAllah dalam perjalanan kita ke depan semakin semangat dalam istiqomah menjalankan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di saat roh terpisah dari jasad ini, kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beruntung karena mendapatkan manfaat dari kesempatan yang Allah berikan hidup di dunia ini. Karena inilah sebuah indikasi bahwa betapa seseorang beruntung di saat ia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mampu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, mampu memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan itu untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik di masa yang akan datang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sekedar mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita sebagai hamba-Nya yang beriman untuk beribadah salat zuhur. Kalaupun saat ini Anda sedang disibukkan dengan kehidupan keseharian Anda, dengan pekerjaan Anda sehari-hari, sejatinya bersegeralah untuk menyongsong panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat. Dirikanlah salat dengan sesempurna mungkin. Salah satunya adalah dengan isbagul wudu, menyempurnakan wudu Anda dan mendirikan salatnya dalam keadaan berjamaah. InsyaAllah kualitas salat Anda mampu merubah kepribadian hidup Anda sehari-hari. Memiliki kekuatan tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hingga saat ini kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala masih diberikan perkenan nikmat, terutama adalah nikmat sehat. Bagi Anda yang saat ini mendapatkan nikmat sehat wal afiyah, syukurilah lewat dengan penuh semangat menunaikan segala apa yang Allah kita perintahkan. Kalaupun saat ini Anda sedang dirundung sakit, kesedihan, lewat sakit, lewat kegagalan, sikapilah semua itu dengan penuh kesabaran. Karena inilah hidup. Hidup ini tidak akan terlepas dari nikmat dan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin lulus, Anda harus menempuh ujian. Pun hidup di dunia ini, ingin Anda sukses menggapai marudhatillah, tidak ada lain. Segala apa yang Allah uji harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. Ujian berupa nikmat kita syukuri, ujian berupa musibah kita sabari. InsyaAllah ketika Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan tergolong menjadi hamba-hambanya yang beruntung, menggapai manfaat, mendapatkan manfaat dari apa yang Allah berikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita sebagian besar sekarang sudah berada di tanah haram, di haramain. Terutama adalah mereka para calon jemaah haji beberapa hari ke depan akan menunaikan inti dari ibadah haji, yakni wukuf di padang Arafah. Ibadah ini adalah ibadah esensial dalam perjalanan ibadah haji seorang hamba. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-hajju arafatu. Haji itu adalah Arafah. Faman adraka arafata. Siapa yang menemui Arafah, faqad adrakal hajja. Maka ia sudah menemui haji. Ia sudah menggapai haji. Wukuf di padang Arafah ini waktunya sangat terbatas. Tempatnya pun hanya satu tempat. Tidak ada tempat yang lain selain di padang Arafah. Waktunya ba'da zawal, hatta sehingga ghurubi syams, sampai terbenam matahari di tanggal 9 hari Arafah bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, kita doakan mereka, saudara-saudara kita, orang-orang terkasih kita yang saat ini sedang menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berziarah terlebih dahulu kepada Nabi SAW ke Madinah, atau
untuk haji yang gelombang kedua, mereka langsung ke Makkah lewat bandara Jeddah. Sama mereka diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam Nabi, kemudian juga berziarah ke Baitullahil Haram. Selama kurang lebih 42 hari dalam rangkaian perjalanan ibadah haji, ziarah ke makam Nabi, ziarah ke Baitullah, mereka, saudara-saudara kita, akan berada di Makkah Madinah. Ini tentunya butuh doa dari kita, karena perjalanan ibadah haji lebih identik dengan ibadah yang cukup berat. Butuh stamina, butuh energi yang kuat. Apalagi saudara, pada puncak-puncaknya haji, yakni Armina, Arafah, Mina, ini adalah sesuatu amalan yang memang dinanti oleh setiap jamaah haji. Karena memang dalam pelaksanaan umrah tidak ada wukuf di Padang Arafah. Khusus untuk haji yang hanya ada pada tanggal 9 hari Arafah bulan Dzulhijjah, disyariatkan bagi jamaah haji untuk wukuf di Padang Arafah walau lahdatan, walaupun sesaat. Mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kusut dan kotornya bersimpuh di Padang Arafah, padang yang cukup panas, hanya bertendakan sangat sederhana. Walaupun sekarang mungkin tendanya sudah semakin baik, cukup dalam satu tenda kurang lebih 250 orang, di mana mereka bermunajat kepada Allah, berdoa, menangis, mencucurkan air mata di Padang Arafah yang merupakan gambaran padang mahsyar. Ini harus dilalui, saudara. Karena haji itu adalah Arafah. Haji itu wukuf di Padang Arafah. Tidak ada satupun hamba Allah yang berniat melaksanakan haji kemudian ia tidak wukuf di Padang Arafah, kecuali memang hajinya tidak sah, karena ini merupakan rukun daripada ibadah haji. Sampai-sampai saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, sangat berisiko tinggi dengan kematian, atau berada dalam kondisi sakaratul maut sekalipun, tetap kalau memang ia belum wafat, ia dikondisikan untuk bisa berada di Padang Arafah. Lewat safari wukuf, dinaikkan ke dalam mobil-mobil ambulan dengan peralatan lengkap dari rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Mereka di safari wukufkan dalam rangka menggapai predikat haji yang memang sudah mereka nanti-nantikan 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Mereka mendaftarkan diri, dan tahun sekarang alhamdulillah tiba saatnya mereka, saudara-saudara kita yang sah ini, sudah berada di Makkah Al-Mukarramah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebuah kebahagiaan bagi kita, bagi Anda. Di tahun ini, 2 tahun yang lalu, di Makkah, para jamaah haji sudah mendapatkan 40 kali makan. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu.
ketika berada di Makkah, mereka mencari makan sendiri. Tapi sekarang, sekali lagi alhamdulillah, ini salah satu kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat para jamaah haji semakin nyaman, semakin tenang dalam beribadah, menunaikan rukun Islam yang kelimanya, yakni ibadah haji ke Baitullahil Haram. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal Anda, tinggal kita yang mungkin sampai saat ini belum sempat mendaftarkan diri untuk menjadi tamunya Allah, berziarah ke makam Nabi, berziarah ke Baitullahil Haram untuk menaikkan ibadah haji ke Baitullah. Bersegeralah Anda untuk menunaikan ibadah haji. Dengan hanya 25 juta Anda mendaftarkan diri Anda lewat bank-bank syariah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian setelah Anda mendapatkan nomor porsi lewat Kementerian Agama, Anda menunggunya kisaran belasan tahun. Khusus di Kota Bekasi, bisa 17 tahun, bisa 18 tahun Anda menunggu. Tahun nanti Anda baru dipanggil untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Tidak menjadi sebuah persoalan. Setelah Anda mendaftarkan diri, Anda tinggal menunggu. Kalaupun satu kesempatan, naudzubillah, Allah memanggil Anda dengan kematian sebelum Anda berangkat menunaikan ibadah haji, tapi Anda sudah mendaftarkan diri Anda, insya Allah bisa digantikan oleh anak sampai menantu Anda untuk menggantikan Anda menunaikan ibadah haji pada saatnya nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada setiap ibadah ada mengandung hikmah. Hikmah menunaikan ibadah haji dan umrah tentunya harus kita fahami agar kita tidak lepas begitu saja dalam hal memahami ibadah haji. Karena tidak sedikit dari saudara kita yang ibadah haji ini dijadikan ibadah yang bisa dikatakan segalanya. Dalam arti yang tadinya orang tersebut tidak pernah sholat, lalu ia gantungkan sholatnya itu nanti kalau saya sudah pulang haji. Padahal itu tidak bisa menjamin, saudara. Tidak bisa menjamin. Karena memang ibadah haji ini yang merupakan rangkaian rukun Islam yang kelima, merupakan ibadah-ibadah yang memiliki keterkaitan, saling jalin berkelindan antara satu dengan yang lain. Dari mulai syahadat, salat, dan seterusnya hingga menaikkan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Kenapa saya mengatakan ini? Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang menggantungkan salah satu ibadahnya nanti kalau ia sudah menaikkan ibadah haji. Ia akan berhenti melakukan maksiat kalau ia sudah menaikkan ibadah haji. Sementara daftar pun belum. Ada yang sudah daftar pun tentunya ini tidak dibenarkan, saudara. Kenapa? Karena kembali bahwa ibadah ini harus didasari dengan pemahaman, dengan pengetahuan.
bukan hanya sekedar amaliyah semata tanpa ada kualitas amal yang harus kita kejar. Tentunya tidak ada lain dengan ilmu. Mohon maaf saudara, tidak sedikit saudara kita yang berangkat haji pun tanpa didasari dengan ilmu. Dia hanya meraba-raba, sehingga hasilnya pun mungkin bisa disebut hasil meraba-raba. Tidak ada kualitas ibadah yang didapat. Tidak ada perubahan akhlak setelah ia pulang haji. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah haji ini, ketika kita bicara haji yang mabrur, sederhana saudara. Amaluhu min ba'dihi khairu min qablih. Amaliyah atau akhlaknya sebelum sesudah ia melakukan ibadah haji itu lebih baik daripada ia sebelum melaksanakan ibadah haji. Sebegitu sederhananya makna haji mabrur ini saudara. Sejatinya harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan ilmu saudara. Tanpa ilmu tidak akan ada hasil yang didapat. Apalagi saudara-saudara sekalian, ibadah haji ini adalah merupakan ibadah bisa dikatakan ibadah primadona, di mana setiap umat muslim sallallahu alaihi wasallam harus melaksanakan ibadah haji. Harus tentunya berdasarkan kepantasan. Kalau kiranya ia sudah kaya, mampu, kemudian juga ia juga sehat, dia harus menunaikan ibadah haji. Namun saudara, keharusan ini juga tidak berdiri sendiri, akan terkait dengan kualifikasi yang lain yang harus dipenuhi. Terutama saudara, untuk haji ini adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah wajib kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Bagi siapa mereka? Man istata'a, orang yang mampu dalam rangka mempersiapkan bekal untuk keberangkatan ibadah hajinya, mampu untuk bekal keluarganya yang ditinggalkan, termasuk pada kesempatan beberapa tahun yang lalu, pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan menambah istita'ah itu dengan istita'ah sehat. Artinya bagi para calon jamaah haji yang memiliki penyakit tertentu yang memang sudah disampaikan oleh Departemen Kesehatan, tentunya ia tidak boleh menunaikan ibadah haji karena istita'ah sehatnya tidak terpenuhi. Semua ini dalam rangka saudara
menggapai predikat haji mabrur dan mabrurah, termasuk mampu dalam hal ilmu. Ia memiliki keilmuan dalam rangka menggapai kemabruran haji yang ia lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagi siapa-siapa umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang sudah mencukupi syarat yang disampaikan oleh Al-Quran dan ditafsir oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh para ulama, tentunya baginya wajib menunaikan ibadah haji. Kalau tidak, mata Yahudian atau Nasranian, kalau ia mati, ia belum sempat menunaikan ibadah haji padahal persyaratannya sudah ia kantongi, berarti hajinya bisa matinya akan mati Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, bagi Anda yang memang sampai saat ini sudah termasuk dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipastikan memiliki kemampuan untuk menaikkan ibadah haji, bersegeralah Anda untuk mendaftarkan diri Anda menjadi calon jamaah haji. Jangan Anda beralasan lama menunggunya. Yang penting Anda daftarkan diri Anda. Setelah itu Anda bersabar untuk antri. Karena memang bukan hanya kita, saudara, teman-teman kita pun, saudara kita pun, ada yang sudah sampai 8 tahun, 7 tahun mereka menunggu. Termasuk juga ada saudara-saudara kita yang khususnya di Kota Bekasi, ada ratusan calon jamaah haji yang sejatinya ia berangkat. Sudah saatnya, nomornya sudah keluar untuk berangkat di tahun ini. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya mereka tahun ini belum berangkat ibadah haji ke Baitullahil Haram. Intinya, saudaraku, haji ini adalah ibadah yang merupakan punaian panggilan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah merintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, panggil, kasih tahu manusia-manusia yang ada di seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin dalam bahasa saya, mana mungkin ya Allah, suara saya sampai ke telinga hamba-hambamu yang ada di pelosok dunia, atau yang begitu jauh di sana. Kata Allah, tugas kamu hanya memanggil, sementara yang menyampaikan panggilan itu adalah aku, kata Allah. Dan ibadah haji adalah merupakan penunaian panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, amalan yang sunnah diantaranya ketika kita sudah mulai ihram atau niat melakukan haji ataupun umrah, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Terserah apakah dia haji qiran
haji ifrad, haji tamattu. Artinya ketika mereka, para calon jamaah haji, para jamaah haji sudah menaikkan niat atau sudah melakukan masuk ke dalam ihram, disunnahkan untuk mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Kalimah talbiyah ini adalah kalimah yang sudah diucapkan di saat seseorang sudah masuk ke wilayah ihram, baik itu ihram umrah maupun umrah ihram haji. Seolah pengakuan diri kita, menyampaikan diri kita kepada Allah yang memanggil kita lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bahwa kita sudah sampai ya Allah, kita menaikkan panggilanmu ya Allah lewat mulai menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Diawali dengan miqat, apakah itu di Bir Ali ataupun Dzul Hulaifah bagi penduduk ataupun masyarakat yang menuju Mekah lewat Madinah, ataupun ambil miqatnya di Bandar Jeddah bagi yang mereka yang melewati Jeddah, atau Qarnul Manazil. Ini adalah amalan yang sunnah kita baca, yakni ucapan talbiyah sebagai sebuah informasi kepada Allah bahwa aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Hanya mudah-mudahan Anda atau kita yang pernah menaikkan ibadah haji dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang menaikkan ibadah haji, jangan sampai dari langit itu jawabannya yang tidak sesuai kita harapkan. Karena ada dua jawaban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang menyampaikan kalimah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada yang Allah jawab labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Labbaik wa sa'daik. Ketika seorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dari langit Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu wahai hambaku. Dan engkau mendapatkan dua kebahagiaan. Kenapa? Zaduka halal. Bekalmu yang kamu pergunakan, yang kamu bawa untuk menaikkan ibadah haji ini adalah dari barang yang halal. Warahilatuka halal. Dan kendaraan yang kamu naiki pun adalah kendaraan yang halal, bermodalkan dari sesuatu yang halal, dari bayaran yang halal. Hajjuka mabrurun, hajimu mabrur, gairu ma'zurin, tidak mengandung dosa. Ini jawaban yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang mengucapkan talbiyah, dan ia adalah hamba Allah yang berangkat ibadah haji dengan modal halal, kendaraan halal, sehingga hajinya mendapatkan haji mabrur ataupun mabrurah. Kemudian untuk satu orang lagi atau kelompok yang kedua, Allah menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. La labbaik wala sa'daik. Tidak aku sambut panggilanmu wahai fulan. Dari langit Allah menjawab, aku tidak sambut panggilanmu wahai fulan. Jadi ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah menjawab la labbaik, tidak aku sambut panggilanmu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah Karim, mudah-mudahan kita saudara-saudara kita yang sudah menaikkan ibadah haji mendapatkan jawaban dari langit ketika kita mengucapkan talbiyah dengan jawaban Allah yang pertama tadi. Sementara jawaban yang kedua, la labbaik wala sa'daik, tidak aku sambut panggilanmu wahai fulan. Na'udzubillahi min dzalik.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaduka haram wa rahilatuka haram, kata Allah. Bekalmu haram yang mengantarkan kamu menjadi orang berziarah ke makam Nabi, berziarah ke Baitullah, ke rumahku, itu dari barang yang diharamkan oleh Allah. Dari barang yang haram. Wa rahilatuka haram, yang kemudian melahirkan kendaraan yang kamu naiki pun itu bermodalkan dari haram. Hajjuka ma'zurun gairu mabrurin, hajimu dosa dan tidak mengandung nilai mabrur. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi, saudara-saudara kita yang saat ini menjadi jamaah haji yang sebentar lagi beberapa hari ke depan akan sampai kepada ibadah inti, ibadah puncak dalam haji, yakni wukuf di padang Arafah. Tentunya kita doakan mereka, saudara kita, orang terkasih kita, istri kita, suami kita, anak keturunan kita, guru-guru kita, para alim ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita yang sedang menaikkan ibadah haji, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, baik yang fardu maupun yang rukun, baik yang wajib maupun yang rukun dari ibadah haji itu sendiri. Sehingga kualitas haji yang mereka dapatkan adalah kualitas haji mabrur dan mabrurah. Yang tadi kata ulama, amaluhu min ba'di khairum min qabli. Amalan sesudah ia menunaikan ibadah haji, setelah ia pulang, itu lebih baik dari amalan setelah, lebih dari amalan sebelumnya, sebelum ia berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan sentuhan nurani kali ini ada manfaatnya. Yang benar semata-mata dari Allah, dan yang salah tentunya dari kami yang bertugas saat ini. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.